Waktu itu aku pulang ke rumah ibu beberapa hari setelah beliau meninggal. Niatnya sih cuma satu, beres-beres terus balik lagi ke kota. Nah di desanya ini sih masih desa yang sama ya. Masih sepi tapi ya nggak sepi-sepi kali. Kalau mau dibilang rame ya juga nggak rame-rame kali sih. Nah rumah ibu ini ada di ujung kampung. Yang di bagian belakangnya itu kayak ada kebun sama sawahnya gitu loh. Nah dari dulu ibu selalu ngasih tahu kalau waktu maghrib itu jangan duduk di teras belakang. Ya karena ya waktu itu dulu kan masih nggak tahu ya. Jadi ya nurut-nurut aja dan nggak pernah nanya kenapa dan ada apa juga sih. Terus malam pertama aku tidur sendirian di rumah itu. Ya sekitar jam 10 malam aku tuh kebangun. Aku dengar kayak ada suara kursi digeser gitu. Pelan sih suaranya. Tapi kayak ada suara orang lagi narik kursi gitu loh. Tapi narik kursinya pelan-pelan gitu. Awalnya sih aku pikir itu kucing ya. Soalnya kan sering ada kucing yang masuk dari kebun gitu. Tapi pas aku dengar terus tuh kayak ada suara orang lagi napas juga. Ya bukan nafas yang cepat atau yang kaget gitu loh. Tapi nafasnya itu nafas yang pelan-pelan kayak kalau kita lagi capek gitu. Terus aku langsung duduk di kasur. Aku mikir di rumah itu kan cuman aku sendiri ya. Gak lama ada ketukan dari pintu belakang. Ketukannya itu aku dengar sekitar 3 kali gitu. Bukan ketukan orang yang kayak buru-buru sih. Kayak lebih kayak pelan-pelan gitu ya. Ya aku diam aja, aku gak jawab dan aku gak berani ngecek secara itu kan udah malam. Setelah itu ya udah gak ada suara lagi. Kayak ya gak terjadi apa-apa. Terus malam berikutnya aku sengaja gak tidur cepat. Lampu ruang tengah aku matiin. Sekitar jam 10 lewat kayak kemarin lagi suara itu muncul. Terus aku ngintip dari celah pintu belakang kan. Di teras ada 2 kursi kayu. Satunya itu kayak ngadap ke kebun, satu lagi kayak ngadap ke pintu. Nah yang ngadap ke kebun itu kosong. Terus yang ngadep ke pintu ya posisinya itu agak maju sedikit gitu loh. Kayak kursinya itu abis dipakai gitu lah. Terus aku dengar suara perempuan pelan banget. Terus suaranya itu ngomong kayak gini. Biasanya kamu udah di sini. Nah nada suaranya itu bikin perutku langsung gak enak gitu loh. Soalnya aku kenal suara itu kayak suara ibu. Besoknya aku bongkar lemari ibu. Di laci bawah aku ada nemu 1 buku kecil gitu. Isinya kayak catatan-catatan singkat gitulah. Di catatan itu ada tulisan kayak gini. Dia datang lagi. Kalau nggak ditemenin, dia berdiri. Terus nggak boleh ditinggal. Kemudian di halaman terakhir tulisannya beda. Kayak lebih berantakan. Tulisannya tuh kayak kalau aku gak ada, dia pasti nyari gitu loh. Terus aku tutup bukunya. Dan dari situ rasanya kayak rumah yang aku tempatin itu gak benar-benar sepi lagi gitu loh. Padahal kan sebenarnya aku tinggal sendirian lagi di sana. Nah pas malamnya lagi itu aku niatnya tidur lebih awal sih. Tapi ya di jam-jam 10 pas gitulah. Nah suara kursi itu datang lagi gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus aku tuh tiba-tiba langsung merinding. Karena sebelumnya kan cuma ada 2 ya. Dari balik pintu ada suara pelan. Dulu ibu kamu duduknya di tengah. Sekarang gantian kamu. Aku lihat bayangan di lantai ada 3. Satu di antaranya bentuknya itu aneh, kayak nggak utuh gitu. Terus aku ambil tas, kunci pintu depan dan pergi malam itu juga. Sejak itu aku gak pernah balik lagi ke rumah itu. Soalnya kata tetangga, setiap habis maghrib, teras belakang rumah ibu selalu ada kursi. Kadang 2, kadang 3. Dan sekarang 1 kursinya itu selalu diputar ngadep ke jalan.
kayak nunggu orang yang harusnya pulang tapi nggak berani balik lagi gitu loh.